sudah. Ya. Ya, jadi silakan dilihat semuanya atau kita telepon admin untuk lihat. Ya, jadi Bapak Ibu bermain ini tinggalan adalah kodrat anak. Tolong yang merasa belum di-mute, silakan di-mute ada sedikit. Terima kasih banyak. Ya, jadi bermainnya adalah kodrat anak, Bapak Ibu. Jadi oke, terima kasih. Jadi pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga cipta karya pekerti itu sudah ada pada diri anak dan terlihat pada saat bermain. Nah, di sini jangan diartikan bermain itu dalam hal yang sempit ya, tapi kita kembalikan lagi kepada perasaan saat bermain. Tadi juga disebutkan kan, ada yang bilang bebas, ada yang menyenangkan, bahagia. Yang saya cari itu tadi ada tanpa paksaan, bebas, tapi sesuai dengan koridor yang berlaku. Karena itulah yang membuat permainan menyenangkan. Jadi ada batasan yang bisa mencegah orang untuk kebablasan. Nah, itulah bermain ya. Nah, jadi bermain kalau dari lampiran yang diberikan di LMS gitu ya, dari Montessori, dari Frompe. Jadi menurut Montessori sendiri, itu pakar tumbuh kembang anak, itu bermain itu justru pekerjaan anak. Karena anak tuh bermain itu ya bekerja. Mereka tuh nyusun balok, mereka lagi main pasir, mereka lagi main lari-larian, itu yang ada di pikirannya itu terus berputar gitu. Nggak bisa seenaknya mereka. Kalau yang kita umpet harus tahu di mana dia mau ngumpet, harus tahu siapa yang jaganya, gimana caranya, harus pahongnya. Nah, itu kan sebenarnya belajar, ya, otaknya bekerja, gitu. Jadi, dan enaknya bermain karena bebas, sehingga bebas yang sesuai aturan ya, sehingga budi pekerti itu bisa terbentuk dari bermain. Dan ya, jangan lupa diartikan bahwa main itu ya harus main, harus ada fasilitasnya, dan tapi perasaan saat bermain, bahagia, bebas, tanpa paksaan, ikut aturan, menyenangkan, itulah bermain yang dimaksud. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu melihat misalnya ada anak Ibu SMA nih, dia lagi mendesain sesuatu di komputer gitu ya, bikin grafik desain digital, itu bagi kita ngapain sih ngerepotin amat, ngabisin waktu lama banget. Tapi mungkin bagi dia itu bermain, karena apa? Dia melakukannya dengan senang, tanpa paksaan, dan bisa menghasilkan hasil yang baik. Jadi mari kita sepakati bahwa bermain ini jangan disempitkan harus main, ya, tapi perasaan yang dihadirkan pada saat bermain. Ya, jadi saya tidak ingin nanti dalam pengertian bermain ini disempitkan oleh Bapak Ibu, wah nanti saya harus bikin permainan matematika, saya harus bikin permainan sejarah. Enggak harus begitu. Sesederhana guru sejarah yang menyenangkan bisa berkisah dengan baik, membawa anak-anaknya ke alam sejarah yang dia ceritakan, di mana anak-anaknya itu rela mendengar sekian lama, takjub melihat antusiasme gurunya, dan pada saat diberi tugas, dia sampai pada saat istirahat nggak mau istirahat karena harus menyelesaikan tugasnya. Itu juga termasuk bermain, Bapak Ibu. Semangat bermain ada di sana, bebas, tanpa paksaan, rela, bahagia sesuai aturan, itu ada di sana. Tapi kalau misalnya kita mau bicara mengenai permainan anak, itu banyak permainan tradisional dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Ya. Di Jawa Barat sendiri ada satu organisasi yang mengkatalogisasi permainan tradisional dari seluruh Indonesia. Itu bisa udah ada 5.000 katalog dan lengkap dengan nilai-nilai yang dibawanya. Jadi contohnya yang dua ini yang sering kita mainkan ya, congklak. Congklak ini sebenarnya matematika, nggak usah logika. Ya, jadi matematika itu kan tidak sekedar angka ya, bagi matematika ya. Matematika itu logik, melihat hubungan sebab akibat, melihat pola. Nah, itu bisa dilajarkan di congklak, dimana agar biji-biji kita tidak diambil orang lain, kita juga ngambilnya harus tepat.
biar nggak angus, nggak direbut sama yang lain. Ya, jadi seperti itu. Ya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Ayo, mati. Sigit terunmute Pak. Ya maaf Pak, ini lagi ada anak saya. Ya kelamaan bapaknya dari pagi sampai sore, jadi ya agak geledotan. Nah, mohon maaf ya. Ya jadi congklak ini Bapak Ibu, saya tuh kalau main sama anak saya yang perempuan yang sulung, dari SD, dari kelas 5 SD sampai sekarang saya nggak pernah menang sama dia. Karena saya banyak pikiran di kepala saya yang jadi saya nggak relax. Sementara dia dengan instingnya, dengan kodrat yang dia alami, dia santai aja main, melihat strategi. Akhirnya saya ya. Kalau ini yang disukai oleh para anak laki-laki ini. Nah, gobak sodor ya. Ya, nah ini juga sama, mengajarkan nilai-nilai dan strategi. Kita mengajarkan mereka bahwa anak-anak belajar sendiri, gimana mereka agar tidak keluar aturan. Kalau mau menjaga tuh harus di atas garis, gitu ya. Lalu ada kejujuran di sana kan. Kalau kena ya harus kena, ngaku kena. Kalau misalnya dia nggak jujur, teman-temannya akan menilai, kamu tuh kena tadi, saksinya banyak. Jadi seperti itu Bapak Ibu, bermain itu juga harus dikasih porsi. Jangan hanya sekedar, ya udah kamu boleh main, kalau tugas kamu sudah selesai, tidak. Ya. Agar bisa terbentuk jiwa bermainnya, tanda kutip gitu, dikasih porsi main ke anak. Kasih porsi main ke anak, ya waktu bermain ke anak. Nah jadi seperti itu. Ya, nah yang terakhir adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi pendidikan yang berbebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta suatu hak, mereka untuk berhamba pada sang anak. Berhamba di sini mungkin tidak agak asing ya, berhamba harusnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, tapi dalam hal ini berhamba ini bukan menghamba, tapi berhamba. Jadi seilah-ilahnya, semurni-murninya, secinta kasihnya, memberikan kasih sayang yang terbatas kepada anak-anak kita. Ya, jadi juga ternyata ada satu kejadian yang mendasari pihak Tahadi. Kenapa dia sampai tercetus berhamba pada sang anak ini dalam buku biografinya, salah satu buku biografinya yaitu Suwadi Suraningrat dalam pengasingan. Ya, dalam buku ini disebutkan ada satu kejadian yang membuat dia berkesimpulan bahwa pendidikan itu berhamba pada anak. Saya akan bacakan paragrafnya, tolong Bapak Ibu dengarkan dengan resapi apa yang saya sampaikan ini dan refleksikan sebagai peran Bapak Ibu sebagai pendidik dan juga bagi yang sudah punya anak sebagai orang tua ya. Tolong diresapi. Ya. Silakan disimak. Pemikiran tentang berhamba pada anak itu tercetus dari suatu penyesalan yang pernah dirasakan oleh Suwardi ketika menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan. Tangis Asti anaknya yang tiada henti-hentinya dirasakan sebagai suatu hambatan yang mengganggu tugasnya. Lalu dengan serta-merta diseretnya anak itu keluar dan tanpa berpikir panjang dibiarkannya Asti kecil menangis di balik pasar pintu rumah. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan talutan pikiran. Dia lari secepatnya, lalu dibukanya pintu dan Asti sudah menggigil kedinginan. Suwardi menyesal
sangat menyesal sambil memeluk anaknya dengan sedang tersengal-sengal uluran air mata itu. Terucaplah kata kasih sepenuhnya. Kowe bakal gak mulia aktif sama. Artinya selamanya engkau akan aku muliakan. Tuhan mendengar kata umatnya. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Asti tidak pernah dapat mengurus dirinya sendiri hingga sekarang. Seluruh keluarga selalu berusaha untuk dapat melayani perempuan. Pengalaman Suwardi menjadi salah satu teori pendidikan dalam perempuan yang dia masalahnya apa itu? jadi Bapak Ibu, salah satu anak KHD itu Asti ini berkebutuhan khusus ya Bapak Ibu ya, berkebutuhan khusus. Jadi akhirnya selama hidupnya dia tidak bisa mandiri dan harus dibantu oleh anggota keluarga. Ya. Sekarang kita refleksikan deh, pernah sih kita kayak gitu sama anak-anak kita, sama murid kita. Ada satu kejadian yang mungkin bisa berbekas sama dia selamanya, yang membuat dia tidak bisa mengeluarkan potensinya dan sebagainya. Ya, silakan ada satu. Jadi itu ya Bapak Ibu. Iya Pak. Ada 3 dasar pendidikan KHD, yaitu pertama adalah menuntun, kedua adalah menumbuhkan, yang ketiga adalah bisa kan? tadi Caranya tadi kan? Kalau ada yang punya buka itu. Lalu dipengerti Pak. Yang dipengerti. Lalu memberikan pendidikan yang berpihak kepada. Ya. Ibu, ini kenalkan anak saya Bu. Ya, ada sedikit kebutuhan khusus juga. Ya, sabar ya, ya. Iya. Nanti ya. Oke. Ya, jadi berhamba pada saat ini lebih kepada pendidikan yang berpusat pada murid ya Bapak Ibu. Ya, jadi trennya sekarang adalah pendidikan berpusat pada murid. Dan bukan tren sih, dari dulu sampai sekarang juga seharusnya berpusat pada murid. Bukan berpusat pada kurikulum, bukan berpusat pada proyek. Ya. Jadi seperti itu, silakan diresapi. Nah, sekarang Bapak Ibu, silakan buka LMS-nya, lalu menuju breakout room yang sudah disediakan linknya. Kita akan berdiskusi kelompok. Bapak Ibu silakan meninggalkan ruang utama ini untuk bergabung di breakout room tersebut selama 15 menit. Lalu diskusikan hal yang tercantum di sini ya. Yang pertama itu 1A, apa itu menuntun dalam konteks sosial budaya di era saya? Adalah di konteks Riau, ada nggak budaya menuntun di sana? Ya. Terus yang B, bagaimana pemikiran ini dapat saya terapkan pada konteks lokal kelas dan sekolah? Ya, budaya itu gimana bisa masuk nih, budaya khasnya Riau, Pekanbaru, ya, sesuai dengan menuntun. Yang kedua, bagaimana Anda membuat relevansi pemikiran berhamba pada anak dengan peran Anda sebagai pendidik. Oke? Ya, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu keluar dari keluar dari grup utama, masuk ke dalam breakout room ya untuk membahas ketiga pertanyaan tadi. Lalu setelah 15 menit kembali lagi ke sini ya. Kembali lagi ke sini agar kita bisa presentasi masing-masing kelompok nanti. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa umum mohon ininya tanggapan. Bukan Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam Ah, warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau kita buat nih? Tadi saya sempat memfoto. Ya. Jadi ada 3 poin sebenarnya ya Bu Erna yang akan kita bahas di sini. Nah, Jadi tadi saya sudah ini. poin Yang pertama. pertama itu tadi dalam konteks menuntun. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Nah, pertanyaannya apa itu menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Berarti kalau kita konteksnya Ya. Apa budaya Melayu Riau yang menuntun permainan? Gasing. Gasing main sendiri. Yang menuntun sebenarnya congklak tuh. Bukan yang main yang kaki 2 tuh gimana tuh? Kaki 2 dari kayu tuh. Yang sebenarnya berbeda ini pertanyaannya yang kita bahas yang barusan dari ini ya. Ya. Ini kan pendidik. Ada usul kawan-kawan ada usul untuk pertanyaan pertama kan among ngomong gitu kan menuntun. Jadi kita cari aja filosofi dari Melayu tunjuk ajar ya. Bukan dia kan budayanya Bu. Budayanya tuh permainan anak-anak apa gitu. Main apa? Enggrang bisa enggak? Enggrang atau main apa palaka itu apa namanya? Gasing bisa ya? Saya punya usul kalau boleh begini. Ya. Kita kan masing-masing punya pemikiran sendiri. Aha. Nanti kita masukkan di Jambot situ masing-masing pemikiran kita. Nanti itu saja yang akan kita sebutkan. Mungkin cukup 1 kalimat untuk 1 orang gitu. Yang kira-kira punya pemikiran. Gimana Bapak Ibu? Kan ada 3 pertanyaan ini. Ya. Kita gunakan Jambot lagi. Boleh. Yang tadi itu kita Ya. yang ini Share. ya kita sesuaikan dengan yang ada, Ya, dengan ya. yang dengan pertanyaan yang muncul ini sudah Boleh. saya share di grup. Di grup ya. Share. Ayo Bapak Ibu kita coba menjawab satu persatu. Mana linknya Bu? Linknya Linknya tadi sudah saya share di grup Pak. di atasnya. Ya. Permainan Melayu. Yang main palaka gitu tuh kan ada masuk lubang tuh. Iya, karena paling kita ya namanya itu. Orang Melayu tuh apa? Kan di selobang di tanah tuh kan. Kemudian pakai kayu terang nanti ditangkap. Ya. Itu saya buat ada di chatnya, bisa langsung diklik link itu. Itu ya Bu ya. Di chat. Oh ya boleh. Sama yang tadi kita rapikan lagi. Oh, tinggal dihapus saja. Linknya nggak berubah kan? Enggak. Itu saya copy buat ya. Jadi budayanya nih, konteks budayanya apa Saya nih Bu, hapus permainannya? dulu ya Bapak Ibu. Halo, Bu. Konteks budayanya apa jadinya? Budaya Melayunya. Dari filosofi yang tunjuk ajar ya. Gimana sih yang
tunjuk aja bisa sih. Sosial budaya tuh maksudnya bagus lebih ke permainan atau gimana? Seperti yang dicontohkan Bapak tadi kan ada main apa tuh? Cangklak ya, apa tadi? Cangklak atau apa tuh? Nah, apakah kita apakah kita mencari permainan rakyat juga yang di situ ada unsur menuntun anak gitu? Itu atau seperti apa? Bentar, tadi ada saya foto, saya share ke grup ya. Ya. Coba lihat di grup Pak, itu udah saya kirim soalnya. Ya, soalnya udah Bukan dalam bentuk permainan ya, tetapi dalam sih kaitannya menuntun itu. Jadi tunjuk ajar itu bagi saya sudah menggambarkan proses pembelajaran gitu. Oh, begitu Kalau ya. permainan cabur. Bisa juga. Berarti lebih kepada tunjuk ajar Melayu aja. Atau ada lagi nggak yang tahu tentang filosofi pengayoman kepada anak gitu yang bisa mendekati sisi-sisi anak gitu dalam bahasa Melayu? Apa ya? Kayak Gurindam 12 itu kan juga banyak arahan gitu. Untuk filosofi kan pasti baik semua, cuman ini karena terkait ruang lingkup daerah supaya kita memunculkan Melayu. Gurindam 12 bisa jadi syair. Yang tadi aja cukup lah kayak enak. Yang tunjuk ajar tadi. Ini menurut pendapat saya, Ibu. Dalam filosofi ini kebetulan kan saya termasuk tim penyusun budaya Melayu Riau. Ini dalam filosofi budaya Melayu Riau itu ada beberapa aspek, ada 13 aspek itu salah satunya nilai azas jati diri, mulai dari permainan, pakaian dan segala macamnya. Kemudian dari pencarian, kemudian kita ambil aja dari sisi permainan anak-anak seperti yang dicontohkan tadi, bahwa permainan anak itu bisa menuntun seperti permainan coklat tadi kan. Jadi sekarang kita di sini apakah kita akan menunjukkan contoh permainan itu atau kita hanya mendeskripsikan bagaimana sosial budaya orang Melayu atau seperti apa nih sekarang nih? Maaf Ibu, kalau menurut saya kalau kita berdiskusi ini kan akan panjang nanti waktunya 15 menit. Nah, tadi saya sudah membuat satu pendapat begitu. Itu saya tuangkan di dalam Jamboard. Nah, mungkin Bapak Ibu berpendapat lain, silahkan dikemukakan. Jadi artinya yang 3 pertanyaan ini nanti bisa kita akomodir. Takutnya nanti kita habis di waktu kalau kita berdiskusi seperti itu. Kan kita sekarang nggak cari salah atau benar. Nah, itu gimana menurut Bapak Ibu? Saya sudah cobakan nomor 1 itu di Jamboard. Ya. Aku udah ngetik di Jamboard. Nah, oke. Nah, lanjut aja Bapak Ibu, setelah kita masukkan baru kita diskusikan lagi kira-kira apa yang mau ditambah atau dibuang. Itu menurut saya, gimana Bapak Ibu? Yang A, B, C kita tuangkan di Jamboard kita. Kita Bakia ini bagus juga nih.
Sah, yang itu dihapus saja, Sah. Iya, Yang iya. lama. Iya. Hapus saja ya. Mm-mm. Tapi yang bisa ngapus masing-masing ya? Kita bisa semua dari kasih akses. Nanti kalau saya kan dari Sair ya, bermain kan nggak hanya dalam bentuk apa namanya, ranah itu kan ada afektif, kognitif, psikomotor gitu. Jadi kalau banyak macam kita lebih enak gitu. Sudah, saya sudah dulu sudah. Kok hilang yang dua tadi ya? Apa terhapus denganku? Itu connect, Sah? Hah? Tadi udah diketik dua. Ya Allah. Yang sebelumnya dihapus saja ya. Ini punya pesanan ya. Nah, itu yang udah selesai ya. Yang ini hapus nih. Ini ya tadi 1 dan 2 cuma 1. Kok dihapus? Dihapus-hapus semua. Hah? Ada yang menghapus? Aduh. Aduh, baiknya satu orang yang ini yang admin Aisyah Ya, yang saya tukang ulang dulu. ngapus. Kok Gitu. dihapus? Tadi kan saya udah ngetik 1 dan 1. Diselesaikan dulu sebentar ya. Ya, selesaikan aja, Bu. Nah, Ya, lanjutkan, selesaikanlah dulu. Nah, ini ulang lagi. Hilang Aduh, lagi. ulang lagi. Saya tak pegang. Apa tadi soalnya? Nanti lupa lagi jawabannya nih. Pertama dalam konteks menuntun. Menuntun Versi sosial dalam sosial budaya Melayu. menuntun, tapi Ya. sandingkan dengan Budaya apa kita. Melayu. Kemudian bagaimana bisa diterapkan 1B-nya? Semangat Bang. Iya, ibu-ibu ini coba lah. Jadi kalau guru Abu Salam bilang dah tua-tua nih, ibu-ibu nih luar biasa semangat. Ini dari SMA Imam Syafi'i, ini ibu-ibunya luar biasa. Pak Musliman. Pak Musliman ada, Pak Dek. Jadi siapa yang tanya? Ini. Bu Anaka. Halo. Bu. Halo Pak Musliman. Halo.
Mohon doa Pak. Terima kasih atas pengajarannya. Siapa namanya? Siapa namanya? Sini Bu Anaka, tapi nama aslinya nggak tahu. Lupa Pak deh. Bu lupa namanya katanya. Diana Fitriani, lettingan PI Pak. Diana Fitriani lettingan Bang PI, Pak Mus. Yang punya foto apa lo? Foto. Jadi man, foto apa lo man? Jadi mana aja? Dia biar sayang sama Pak. Ini lagi ngarang sama Pak nih foto. Nampak apa nih? Iya. Semua apa? Ini juga? Ya, apa? Ini guru belajar. Ikut secara. Baru ikut aja Bu ya. Udah ya? Dah. Udah. Thank you. Yang B ini apa ini Kak? Maksudnya satu B gitu? Dipesan aja gimana Kak? Biar nanti enak bacanya. Oke, siap. Ntar ya, aku edit. Kadang aku niat mau ngedit, jari tekan hapus. Ya, sinkron. Kalau bisa kita aja dulu tampil biar cepat selesai. Betul, setuju. Ya kan, jadi lega menonton. Ini satu A ini ya? Tunggu ya diedit. Kalau panjang-panjang kayaknya ini dia terpotong. Jadi ada sebenarnya apanya? Udah masuk punya pusat? Masih yang tadi terpotong? Itu muncul nggak nepuk sih? Aduh, ada masuk nggak sih? Ulang lagi. Yang pertama udah masuk, Sal? Sudah. Oh, nggak ada di sini dalam yang punya aku. Masih yang bergabung itu. Masih bergabung yang Satu A dan B. Yang satu lagi udah masuk.
Ada 2. Kok nggak nampak ya di layarku? Aja lah yang grup. Bu Diana udah masuk nih, ini yang 1 dan 2 nih. Udah masuk ya, Bu? A1 dan B udah masuk nih. Udah Bu, berarti nggak perlu Udah. bilang saya. Yang B udah masuk kan Bu, yang pendidikan Yang berbahan B, bacaan. iya udah masuk. Ini saya share screen, saya share screen di sini nampak nggak? Mana? Ini Iya, nampak. nampak ya? Oke, udah masuk kok. Oh iya. Di saya ya, nggak ada Bu. Jadi apa kendalanya ya Bu sambil sharing Jamboard Bu? Ibu nggak nampak share screen saya? Kenapa untuk share screen cuman di Jamboard, di layar Jamboard pribadi saya nggak ada gitu loh. Enggak. Udah masuk kok ini. Diana Fitriani kan? Iya Bu. Udah masuk kok. Terima kasih Bu. Ada ya. Izin minum ya Bapak Ibu. Jangan. Ada lagi nggak ini yang mau ditambahkan? Akhir kita ada, dari Mas Anan juga ada, BMR itu salah satu kan. Ya. Masuk tuh, udah masuk semua. Oke. Lima belas menit ya tadi. Jam berapa kita nih? Udah fix lah ini. Udah fix ya? Berarti kawan-kawan udah masuk semua, Pak? Udah masuk semua? Belum, baru kita sini masuk. Yang lain gimana Bapak Ibu, ada tambahan? Ikut aja Bu. Apa? Ikut. Kalau ngikut jadi presentasi. Jangan. Apa? Jangan nanti menambah nama belakang. Menambah Ya, nama jadi belakang. Ya. presentasinya itu satu orang kalau nggak salah. Satu Ya, orang. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan baru bisa berembuk Ya. menjawabnya bersama-sama begitu. Yang tapi Ya. Bu Aisyah dulu. Yang hari ini Bu Aisyah. Kenapa? Yang hari ini Bu Aisyah jatahnya. Gitu ya. Ya, boleh, nggak boleh. Ya, langsung Nanti dibantu ya. ya. Dananya macam-macam. Ya. Ya, aku udah belajar dari kejadian kemarin. Udah, kita langsung pindah ke Zoom. Ya. Nanti di start aja jamboard kita, bisa kan? Udah itu udah di save itu. Udah save sendiri. Iya, iya. Tapi kalau mau aman, boleh simpan aja sebagai gambar atau download di PDF boleh juga. Iya, disimpan Supaya aja. nanti bisa Yang lebih aman nanti simpan. bisa share cepat kan? Iya. Yang poinnya ini nggak ada saya ini, yang besar ini. Yang mana? Yang besar itu kan di saya ini ada 1, 2, 3. Ini itu yang mana nih? Untuk download atau budaya Melayu memberikan contoh, ini nggak ada ini. Ini punya siapa? Nggak punya siapa ini tahu? Nggak tahu saya Bu. Bu Ida bukan? Enggak. Oh, saya pakai nama. Ini punya siapa? Pak Enda bukan? Pak Enda nggak?
Menuntun dalam sosial budaya Melayu, memberikan contoh pada anak-anak agar mereka bisa memperbaiki perilaku. Dihapus saja mungkin. Gimana Pak? Emang dari Pak Endar, Pak? Oh, bukan ya, bukan saya. Bukan ya. Oke. Kita pastikan itu dulu. Ini milik siapa sebelum dihapus gitu. Atau abaikan saja, ingat waktu. Abaikan. Abaikan. Gimana yang lain? Mengingat waktu. Nanti maksimalkan di presentasi bagi yang belum muncul. Gitu aja. Ya, betul. Tapi sebenarnya bagus sih, yang itu bagus sih sebenarnya, bisa dibacain juga. Yang mana hilang dia? Bisa share ulang kalau gitu. Oh, jangan Bisa share ulang nanti. Ya udah deh. Ibu Aisyah bisa ini kan save as PDF, bisa. Sudah. Oh, oke. Ya sudah, kembali ke main room lah kalau begitu. Jadi yang presentasi pertama nanti udah tentukan ya Bapak. Oke, kalau presentasi. Nah, kita terima kasih Bu. Saya lanjutkan lagi. Ada suara, silakan. Silakan. Kegiatan pacu jalur itu memiliki jalurnya jalan dengan. Terus untuk yang kedua, bagaimana pemikiran ini dapat saya terapkan pada konteks di kelas? Dan peserta itu yang jadi tidak mengarahkan anak-anak tersebut mencapai garis finishnya, yaitu menyelesaikan semua pembelajaran yang mereka lakukan di sekolah tersebut. Begitu Pak. Terus untuk tingkat sekolah mungkin saya mengambil dari segi kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin itu mengarahkan guru-gurunya atau warga yang ada di sekolah tersebut dan tidak menggunakan kekuasaannya atau kediktatorannya dalam memimpin sekolah tersebut. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Jadi pacu jalur itu apa, olahraga Bu? Olahraga Pak, di sungai. Seperti perahu panjang, namanya jalur. Jadi timnya banyak, ada 20 orang di dalam satu perahu yang panjang itu. Tapi ada yang mengarahkan. Begitu.
Oke, makasih Bu. Bapak Ibu, waktunya 3 menit ya. Silakan untuk kelompok yang lain. Boleh saya Pak dari kelompok Bu Irma, Bu Irma Lisni. Dengan siapa? Dengan Ibu siapa? Bu Triheni. Oke, Ibu Triheni, habis Ibu Triheni, Ibu Rini ya. Oke Pak. Oke, silakan Bu Triheni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok kami, menuntun anak itu artinya dia mengawasi dan mengarahkan anak sesuai dengan kodratnya. Nah, untuk dengan budaya, kaitannya dengan budaya lokal, yaitu anak itu secara konsentris, pendidikannya konsentris, berpusat dengan kebudayaan lokal. Paling tidak harus mengenal budaya lokal dulu itu, kemudian dengan budaya lokal akan melebar ke budaya Nusantara. Contohnya kalau budaya lokal misalnya tarian saman dari Aceh, kemudian tarian rantak bulian dari Inhil ya, kalau tidak salah. Nah itu mereka memerlukan kerjasama yang baik, memerlukan rasa, karsa dan rasa itu diperlukan dalam tarian itu. Nah itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, bahwa mereka tuh perlu kekompakan, perlu ibaratnya ketekunan, kemudian perlu kerjasama dan perlu bimbingan. Dia tidak bisa bekerja dengan sendirinya. Kemudian sebenarnya kalau di kegiatan di sekolah kami, istilahnya di kelompok kami sudah disepakati bahwa budaya itu diterapkan di sekolah dari budaya yang kecil dulu. Misalnya budaya yang di sekolah, budaya baru masuk sekolah, budaya salam, budaya, kemudian budaya literasi, membaca, sudah diterapkan di sekolah kami. Misalnya di Pekanbaru ini pun budaya-budaya ini sudah, ibarat tinggal para pendidik bagaimana dia untuk mengembangkan lebih baik. Mungkin mereka tidak menyadari yang sudah dilakukan selama ini sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Cuma mereka tidak menyadari, tapi setelah mengikuti kegiatan ini mereka merefleksi, oh ternyata kami sudah melakukan hal itu. Jadi setelah kami refleksi, ya yang sudah ada ini dikembangkan dan diarahkan supaya yang lebih bagus. Itu mungkin dari kelompok kami itu Pak. Terima kasih. Saya pikir boleh dari kelompok kami Pak Mazwardi. Ibu itu dulu Bu. Bu siapa tadi? Bu Rini tadi ya. Bu Rini dulu, habis itu Bu Yoleta ya. Pak, saya dari Bu Rini dulu. Bu Rini dulu. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya pembicara dari kelompok pembimbing kami, Pak Novizal, menyampaikan hasil diskusi kami dengan beberapa pertanyaan. Tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu apa itu menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah kami, berarti di Pekanbaru. Jadi yang teringat kami waktu diskusi itu adalah tunjuk ajarnya Melayu Riau. Yang tunjuk ajar Melayu Riau itu yang dikemukakan oleh almarhum Bapak Tenas Effendi yang merupakan seorang budayawan asal Riau, yang menetapkan bahwa tunjuk ajar Melayu itu merupakan sebuah petuah hidup, karena dari tunjuk ajar Melayu Riau itu bisa dijadikan sebagai pegangan, sebagai azimat, kemudian juga sebagai amalan atau timang-timang diri. Itu artinya apa? Nah, kalau dilihat dari arti, tunjuk ajar Melayu Riau itu adalah ungkapan yang bersifat khas, mengandung nasihat, amanah, petua, nilai tunjuk ajar dan keteladanan yang mengajak manusia ke jalan kehidupan yang lebih baik dan mendapatkan keridhaan dari Allah. Kalau kita refleksikan dengan Ki Hajar Dewantara, jadi itu adalah tuntunan. Berarti tunjuk ajar Melayu itu adalah tuntunan yang bisa dipakai sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pemikiran ini dapat diterapkan di kelas atau di sekolah kami gitu. Dari hasil diskusi yang telah kami apakan tadi, ada beberapa. Ada di sekolahnya sudah menerapkan, kemudian sekolahnya juga sudah ditunjuk sebagai sekolah yang dari Kementerian Pendidikan. Dilakukan ibadah, berdoa sebelum belajar,
Kemudian apalagi yang dilakukan itu kalau ada juga salah satu sekolah yang telah menerapkan musical intelligence research. Jadi sudah ada uji coba bagaimana kekuatan anak itu memiliki multiple intelligence research. Jadi pembelajarannya itu sudah diarahkan sesuai dengan bakat si anak atau cara belajarnya si anak. Apakah dia belajarnya secara audio, apakah dia belajar secara audio visual atau linguistik atau kinestetik. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi relevansi pemikiran dengan peran Anda sebagai pendidik. Jadi kami sebagai pendidik dari itu kita akan berusaha melaksanakan prinsip belajar Melayu kepada anak sehingga anak juga sekarang tadi tiga lagi ya, berarti lagi Ibu Yoleta, lalu Ibu Pak Ridwan, lalu Ibu Devisia ya. Saya Pak Dulu silakan Bu Yoleta dulu. Ya, silakan Bu Yoleta. Oke, Bu Yoleta nggak bisa, berarti sekarang Pak Ridwan, silakan Pak Ridwan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Ali dari kelompok Bu Citra Aris. Tadi kami di kelompok juga sudah membahas tentang apa yang Bapak sampaikan tadi, tugas tadi. Menuntut di budaya Melayu tadi, tapi lebih seperti yang sampaikan oleh Ibu sebelumnya, saya lupa namanya Pak. Tunjuk ajar Melayu oleh Bapak almarhum Tenas. Disampaikan di situ bagaimana cara orang Melayu mengajarkan adat budaya rasa Melayu ini betul-betul dituntun dari lahir sampai beliau meninggal. Misalnya dari tata cara berpakaian, misalnya memakai tanjanya merong ke kiri, merong ke kanan, itu bentuknya akdi masing-masing dan itu dijelaskan sedetail mungkin oleh Bapak Tenas. Kemudian budaya apa yang sudah kami lakukan di sekolah? Jadi kami tadi sudah sepakat di dalam kelompok kami Pak. Di dalam budaya sekolah kami misalnya 5S 7K misalnya Pak. Di situ ada anak yang membuang sampah sembarangan, itu sangat sulit dirubah, Pak, sangat sulit dirubah. Tapi bagaimana kita menuntunnya? Selalu ingatkan, selalu diberikan nasihat, selalu dibimbing bagaimana, di mana dan seperti apa membuang sampah, memilah sampah, dan itu yang kita lakukan di Pekanbaru itu sudah sangat-sangat dilakukan. Bahkan sekolah-sekolah di Pekanbaru itu banyak adian. Kemudian artinya pendidikan itu harus betul-betul memahami perkembangan anak, betul-betul memahami karakteristik anak sehingga anak bisa berkembang sesuai dengan apa yang sesuai dalam potensi dia sendiri, Pak. Jadi di situ kita mengantarkan anak, jadi secara keseluruhan kita mengantarkan anak sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Nah, misalnya saya mau jadi dokter nih Pak, kira-kira nanti dari potensi yang mereka miliki kita berhambat kepada anak, kita antarkan mereka memiliki nilai-nilai jiwa kedokteran misalnya gitu kan, dari SMP misalnya kalau kamu jadi dokter harusnya kamu seperti ini, SMA-nya seperti ini dan segala macam, itu kan menuntun seperti itu Pak. Itu yang dapat saya sampaikan, mungkin nanti teman-teman dari kelompok kami bisa menambahkannya. Terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya adalah Bu Delvisia, silakan Bu Del. Terima kasih Pak. Saya dari chatnya. Bu Delvisia, silakan Bu. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pembimbing Pak Sigit Pak, yang pertama yang dikatakan menuntun di dalam sosial budaya Melayu. Anak-anak kita berbicara, bersopan santun, salah satunya adalah cara berbicara dengan yang tua, bagaimana dengan yang muda sama besar, bagaimana, dan cara berbicara dengan yang kecil bagaimana. Semuanya itu dicontohkan dari kita sendiri sebagai guru, bahwa di dalam kata menuntun itu ada 4 indikator. Ada mencontohkan, menunjukkan, mengarahkan, dan membimbing. Jadi cara kita berbicara dengan yang lebih tua bagaimana, dengan yang sama besar bagaimana, yang lebih kecil bagaimana, semuanya itu akan menjadi pelajaran bagi anak-anak
yang harus kita mulai dari diri kita sendiri sebagai guru. Kalau kemudian bagaimana penerapannya di dalam kelas? Kalau diskusi kami di dalam kelas tadi adalah menuntun ini sudah ada di dalam semboyan dari Jihad Jadwantara, yaitu Ingaso Suturodo, Ingmadian Mawangkaso, dan Tuku Handayani. Dari depan memberikan contoh, dari tengah itu menimbulkan kreativitas, menumbuhkan kreativitas, dan di belakang adalah mendorong untuk selalu melakukan hal-hal yang baru atau memberi motivasi. Jadi bagaimana di dalam kelas itu yang kita lakukan, bahwa kita memberikan tuntunan kepada anak, memberi bimbingan, mengarahkan, tetapi tidak membuat mereka merasa harus mengikuti kita perintah, tidak, tetapi tetap kita memberikan kebebasan kreativitas bagi mereka dengan rule yang ada dalam aturan yang memang kita sudah kita lakukan. Kemudian kalau yang keduanya adalah bagaimana mengenai menghamba siswa. Kalau tadi kami mendiskusikan bahwa siswa SMP ini adalah siswa yang memasa peralihan dari anak-anak ke remaja. Mereka merasa diri mereka adalah orang yang penting, orang yang ganteng, orang yang penuh harus diperhatikan. Jadi kita sebagai guru harus menggabungkan diri kita dengan mereka, istilahnya kita mengikuti irama-irama tingkah laku mereka, tetapi dalam masih aturan yang bisa kita arahkan. Jadi dari sana kita akan tahu bagaimana karakter anak, bagaimana watak anak, dan itu yang akan kita gunakan di dalam proses pembelajaran. Dan itulah kira-kira Pak hasil diskusi, mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman saya lagi nanti Pak. Terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang semakin terbatas untuk presentasi kelompok. Bagi yang belum, silakan ya, setelah chat grup di grup chat. Jadi silakan ditulis bagi yang belum ada kesempatan untuk presentasi, tulis di grup chat atau bisa dibaca oleh yang lain juga nanti ya. Dan waktu Bapak Ibu bisa mendiskusikannya di dalam kolaborasi diskusi nanti. Oke, terima kasih. Jadi luar biasa ya budaya Melayu Riau, sangat kaya sekali. Saya ingat banget waktu ke Bintan ya, itu Gurindam 12, saya ke istana apa tuh? Yang di Pulau apa? Penyengat. Saya lupa tuh. Penyengat. Pulau Penyengat. Saya ke sana, itu luar biasa sekali. Kalau misalnya bisa diterapkan ya di sekolah Bapak Ibu, tidak hanya sekedar slogan-slogan atau baca puisi saja, tapi benar-benar dijadikan dasar hidup orang Melayu Riau, itu luar biasa sekali. Jadi ya kan jadi kesimpulannya di sini Bapak Ibu bahwa kita tidak perlu jauh-jauh mengambil dari luar, bukti dari mana, karena kita sendiri belum menggali apa yang kita punya. Dan sekarang kita ketahuan kan bahwa pendidikan karakter anak didik itu sebenarnya sudah ada dari lingkungan kita sendiri. Ya, tinggal kita aware atau tidaknya gitu. Bahwa sesuaikan dengan kodrat keadaan ya, kodrat zaman dan juga kodrat alam. Seperti itu Bapak Ibu kan. Saya lanjutkan lagi presentasinya ya. Tadi juga sudah banyak dibahas pengalaman beberapa pengalaman di sekolah sudah Bapak Ibu terapkan ya, seperti apa tadi, membaca, terus budaya salam, menghormati yang lebih tua, itu sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan itu di sekolah masing-masing. Sementara relevansi proses pendidikan KHD, pesan kunci yang ingin kami sampaikan dari hasil diskusi Bapak Ibu adalah ini Bapak Ibu, bahwa menuntun itu di pendidikan abad 21 itu harus disesuaikan dengan skill yang skill yang diharapkan ya untuk pendidikan abad 21, yaitu menuntun itu harus dengan cara kolaborasi, mengajarkan anak untuk berkritis dan reflektif, harus komunikatif, kreatif, dan inovatif gitu. Secara ingat Maun Karso, kita juga harus jadi teladan
untuk bisa ini semua. Ya, kita harus bisa berkolaborasi, kita harus bisa kritis dan juga reflektif, kita harus bisa berkomunikasi dengan orang banyak, dengan orang lain, harus kreatif dan inovatif. Itu di sisi itu ya, sisi menuntun ya, sisi menuntun dari seorang pendidik yang itu adalah kondisi di mana itu tadi selaras, seimbang, yang membuat kita selamat dan bahagia. Itu sekarang Bapak Ibu tahu sekarang kan di apa namanya, di kondisi dunia sekarang tuh semua serba terburu-buru, semua tidak menengok ke belakang. Nah, itu yang menghambat mereka menjadi selamat dan bahagia. Itu tujuan akhir dari proses pendidikan KAD ya, selamat dan bahagia sebagai manusia dan juga anggota masyarakat. Lalu pesan kunci yang terakhir adalah ini tadi, guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman rasa dan kasmaran spiritual. Artinya apa? Takjub terhadap apa yang diampu Bapak Ibu, dan Bapak Ibu cinta terhadap murid-murid Bapak Ibu. Ya, dan kita berharap dengan penjelasan itu anak-anak juga bisa menimbulkan perasaan yang sama. Mereka takjub terhadap ilmu yang mereka pelajari, mereka juga cinta terhadap gurunya. Ya. Terus secara intelektual dan sosial mencapai keselamatan kebahagiaan sebagai manusia. Ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, kata kuncinya adalah berkolaborasi, guru dan murid berkolaborasi. Sesuai dengan perkembangan ya. Yang berkolaborasi dengan UTK gimana, SMP, SMA, SD, ya sesuai dengan perkembangan anak. Ya. Lalu ini adalah yang saya dapatkan dari guru pendamping di dinas di Karangasem Bali. Jadi murid dan guru Merdeka Belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi murid dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Di masa depan dia menjadi manusia yang well-being, yang selaras, seimbang dan bahagia. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya, mengembangkan potensi, mengakomodasi karakteristik. Ingat budi pekerti, selaras, saya tidak akan bosan-bosannya untuk menyatakan hal ini ya, selaras, seimbang, berjalan antara rasa cipta karsa dan pekerti. Kalau belum terlaksana dari tingkah laku kita, berarti proses itu belum selaras dan belum seimbang. Siapa sih nggak pengen hidupnya selaras ya, seimbang, sesuai dengan apa yang dipikirkan, apa yang membuat, apa yang dirasakan. Siapa sih nggak pengen? Itu salah satu kunci kebahagiaan ya, salah satu kunci well-being. Oke, ini Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai pendidikan di masa lampau adalah pendidikan yang menuntun. Di masa kini itu pendidikan gotong royong, kolaborasi, reflektif, kritis. Sementara di masa depan kita ingin anak-anak kita, baik itu murid kita atau anak-anak kita sendiri, menjadi murid yang humanis, yang selamat dan bahagia, ditambah sama saya ya, di dunia akhirat. Ya, gitu Bapak Ibu, saya sudah sampaikan materi saya dan juga diskusinya berjalan dengan rapi, dengan baik. Anggap aja kendala-kendala teknis tadi itu sebagai bumbu-bumbunya aja, agar kita merasa tertantang dan terpacu, agar tidak selalu berpikir positif dan tidak putus asa gitu ya. Ya, sekarang untuk menutup, silakan saya ingin salah satu dari Bapak Ibu untuk merefleksi dari dua pertanyaan di awal tadi. Ya, pikiran satu, pengalaman proses pembelajaran merefleksi KAD, apa yang bisa saya lakukan agar Bapak Ibu mungkin punya pemikiran yang berbeda sebelum mengikuti kegiatan ini. Sekarang setelah mengikuti eksplorasi konsep ini, mari kita lihat ada pengembangan belum dari Bapak Ibu semua. Silakan, saya ingin menutup ini dengan refleksi atas nama kelas ini. Siapa yang mau? Ada yang lain boleh Bu? Kita cari giliran yang lainnya. Oke, Oke, Pak. Silakan, siapa yang ingin?
Saya prefer yang belum menyampaikan pendapatnya dari tadi. Boleh saya coba, Coba Pak? kira-kira. Oke, Ibu Nike, silakan Ibu tutup dengan refleksi Ibu dari pembelajaran ini. Gimana? Iya, baiklah, terima kasih Pak sebelumnya. Menurut pendapat saya, apa yang telah didasarkan oleh pendidikan Ki Hajar Dewantara ini sangat perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia pendidikan. Karena apa? Sedianya memang pendidikan itu harus disesuaikan dengan potensi anak itu sendiri, gitu kan? Bagaimana kita menumbuh kembangkan potensinya dan juga tidak memaksakan sesuatu. Anak itu tuh harus bisa, misalnya matematika, dia harus bisa matematika semua, tapi harus disesuaikan dengan potensinya masing-masing, dengan standar-standar yang ada. Nah, sebelum mereka masuk, tentunya kita harus mengenal dulu karakteristik mereka seperti bakatnya seperti apa, sehingga ketika kita sudah mengenali hal tersebut, kita akan mudah membuat suatu program atau layanan terhadap peserta didik kita. Dimana dalam guru belajar ya, saya juga mendapatkan bahwa sebelum kita memberikan pendidikan terhadap anak, satu hal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah diagnosa awal terhadap peserta didik kita, gitu. Sehingga apa? Ibu Nika, sebentar Bu. Ya. Ya, kira-kira Ibu punya pengalaman konkret yang Ibu rasakan nggak dari apa yang Ibu jelaskan tadi? Ada Kak, kebetulan hari ini Apa? Pengalaman saya ada salah satu peserta didik saya yang benar-benar banyak tidak mengerjakan tugas di sekolah ya, bahkan mungkin gurunya juga udah merasa pasrah dan menganggap anak ini udah biasa aja kayak gitu. Sehingga ketika saya melakukan pembinaan terhadap anak tersebut, benar-benar dia ini gimana caranya Bu? Ngapain Bu? Ya, kebetulan saya guru BK Pak, jadi saya konseling gitu. Oh, oke. Silakan. Ketika saya konseling, saya dapati, mohon maaf mungkin saya tidak menceritakan anaknya, yang saya ceritakan adalah masalahnya gitu ya, jadi berarti ini bukan apa. Jadi anak itu tersebut ternyata memiliki masalah yang sangat kompleks dalam hidupnya, sehingga tidak memiliki semangat lagi untuk belajar gitu. Nah, yang saya lakukan apa? Saya mendengarkan semua cerita dia gitu. Oh, ternyata saat ini yang dia cari itu adalah kebahagiaan, bagaimana dia bisa ketawa, bagaimana dia bisa senang gitu. Sementara hal tersebut dia tidak dapatkan di sekolah dan juga di rumah katanya. Karena apa? Karena di sekolah dia hanya dituntut dengan dia harus melakukan tugas ini dan tugas ini. Sehingga ketika dia tidak menyelesaikan tugas tersebut, dia dicap sebagai anak yang tidak taat aturan seperti itu. Nah, jadi karena label-label seperti itu dia merasa putus asa, bahkan di rumah itu dia sampai meminum obat tidur supaya dia bisa menghilangkan masalah dia, dan dia hanya ingin bersenang-senang dengan teman-temannya yang menerima dia dan tidak menghakimi dia. Nah, di situ saya coba masuk, sehingga saya menawarkan kira-kira saat ini menurut kamu apa yang kamu butuhkan selain bahagia? Bagaimana cara kamu bahagia selain seperti itu? Dia cuma bilang, saya ingin ada orang yang memahami saya. Oke, begitu cara belajar yang seperti apa yang kamu inginkan, gitu kan? Saya nggak bisa Bu, saya dipanggil Miss, saya nggak bisa Miss belajar di rumah karena kayak gini. Oke, kalau kayak gitu, kalau seandainya kamu diundang ke sekolah untuk belajar kita berdua, kamu mau? Saya mau gitu. Karena memang saya bilang itu saya menerima dia apa adanya, kita akan berusaha sama-sama mendampingi, dan alhamdulillah sekarang mulai ada peningkatan, dia sudah mulai ada minat belajar, bahkan menanyakan link Zoom-nya itu gimana gitu. Jadi di situ saya melihat memang perlu ada pendekatan tersendiri terhadap siswa, karena siswa itu unik, punya latar belakang yang berbeda, sehingga ketika kita bisa memahami mereka, insya Allah kita bisa menggiring mereka, bisa menuntun mereka dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lingkungan. Seperti itu Pak. Terima kasih super sekali Ibu Nike refleksinya. Jadi terima kasih Bapak Ibu, itu contoh nyata ya, bahwa dengan menuntun anak menemukan apa yang dia ingin, apa yang dia sebenarnya punya, potensi yang ada, menggali, kita akan mendapatkan kejutan-kejutan gitu dari anak yang tidak kita sangka-sangka ya. Jadi sekali lagi terima kasih kelas CGP Pekanbaru. Saya juga belajar dari Bapak Ibu, luar biasa sekali antusiasmenya. Mohon maaf apabila banyak dari Bapak Ibu tidak bisa menyampaikan secara langsung mengenai refleksi pendapatnya dan sebagainya, karena memang keterbatasan pertemuan daringnya seperti ini. Tapi sekali lagi
saya ingin mengingatkan bahwa kita bersama-sama dalam hal ini kita nikmati proses ini sehingga pada saat nanti kondisi darurat ini sudah selesai itu kita bisa lebih baik lagi ya menjadi guru. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas pengalaman yang luar biasa ini. Saya tutup penerbangan saya dari keliling Sumatera ini, dari Sumatera Utara, Langkat, saya terbang ke Palembang, saya terbang ke Padang, dan terakhir itu di Pekanbaru Riau. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas pengalamannya. Terima kasih. Dan saya izin pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan kita, izin nanya Bu, kegiatan kita selanjutnya apa ya? Sholat asar bagi yang belum sholat. Besok lanjut lagi. Berarti udah selesai, Bu? Mereka udah selesai, biar bisa. Oke, udah. Assalamualaikum. Heboh kan guru-guru ya?